dari kelompok 5 mengucapkan Om Swastiastu. Kali ini kami dari kelompok 5 akan melanjutkan materi mengenai kerajaan Mataram kuno. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimani Arantuka Dewi, absen 25. Saya Tarika Negara, absen 35. Saya Widya Rama, absen 5. Saya Indra tahun bawah, absen 15. Jadi saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno. Pendirian kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 dengan pendiriannya di bawah pemerintah Raja Sanjaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di daerah sekitar Yogyakarta dan Magelang, tepatnya di wilayah yang kini dikenal dengan nama Mataram kuno. Pada masa ini kerajaan dikenal dengan nama Mataram Hindu karena agama Hindu yang menjadi agama utama. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kerajaan Mataram kuno. Perkembangan yang terjadi pada kerajaan Mataram kuno dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, pendirian kerajaan Mataram kuno yang terjadi pada abad ke-8. Dengan pendiriannya di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, kerajaan ini awalnya berpusat di daerah sekitar Yogyakarta dan Magelang, tepatnya di wilayah yang kini dikenal dengan nama Mataram di Jawa Tengah. Pada masa ini, kerajaan ini dikenal dengan nama Mataram Hindu karena agama Hindu yang menjadi agama utama. Yang kedua, pengaruh dinasti Sanjaya dan Shailendra. Pada abad ke-8, Mataram kuno diperintah oleh dinasti Sanjaya. Dinasti ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Hindu di Jawa, termasuk pembangunan candi-candi besar seperti Candi Prambanan yang merupakan simbol kekuatan kerajaan Hindu. Sementara itu, dinasti Shailendra yang juga berkuasa di daerah tersebut pada periode yang sama lebih memusatkan perhatian pada pengembangan agama Buddha dengan membangun candi-candi besar seperti Candi Borobudur yang terkenal. Yang selanjutnya, peralihan kejayaan dan perang saudara yang terjadi pada abad ke-9. Pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, terjadi peralihan kekuasaan dari dinasti Shailendra ke dinasti Sanjaya melalui pernikahan dan aliansi politik. Namun, di sisi lain, kerajaan ini juga mengalami konflik internal, termasuk perang saudara antara pihak Sanjaya dan Shailendra. Perang ini berakhir dengan kemenangan dinasti Sanjaya yang akhirnya memerintah Mataram kuno. Yang keempat, keruntuhan dan pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada abad ke-10, kerajaan Mataram kuno mulai mengalami ancaman eksternal, terutama dari kerajaan-kerajaan tetangga. Pada saat pemerintahan Raja Balitung, Mataram kuno mengalami keruntuhan yang menyebabkan kerajaan ini terpecah dan akhirnya berpindah ke wilayah timur Pulau Jawa, sekarang Jawa Timur, yang telah menjadi pusat kerajaan Kediri dan Majapahit. Nah, secara keseluruhan, perkembangan kerajaan Mataram kuno sangat dipengaruhi oleh dinamika internal kerajaan yang dipenuhi dengan peralihan kekuasaan antara dinasti-dinasti, serta pengaruh besar dari agama Hindu dan Buddha yang menjadi landasan kebudayaan kerajaan ini. Nah, itu tadi mengenai perkembangan kerajaan Mataram kuno. Saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. 1. Bencana alam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Mataram kuno adalah letusan gunung berapi yang menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur kerajaan, termasuk bangunan-bangunan penting dan lahan pertanian, yang mengakibatkan krisis ekonomi dan pangan. Yang kedua, serangan dari kerajaan Sriwijaya. Selain bencana alam, kerajaan Mataram kuno juga mengalami serangan dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Sriwijaya. Serangan ini dilatar belakangi oleh persaingan antara dua kerajaan dalam menguasai jalur perdagangan di wilayah Nusantara. Serangan dari Sriwijaya melemahkan kekuatan militer Mataram kuno dan mempercepat proses keruntuhan kerajaan. Yang ketiga, konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan dan para bangsawan menyebabkan instabilitas politik dan melemahkan pemerintahan, dan juga mengganggu stabilitas kerajaan dan menghambat upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, perpindahan pusat kekuasaan. Setelah mengalami serangkaian bencana alam dan serangan dari Sriwijaya, pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan oleh Empu Sindok, yang kemudian mendirikan dinasti baru bernama dinasti Isyana. Meskipun demikian, pemindahan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah yang dihadapi kerajaan, dan pada akhirnya kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan total.
Sekarang saya akan menjelaskan peninggalan Mataram kuno. Warisan Mataram kuno sangat kaya. Ada candi-candi Hindu seperti Prambanan terbesar, Sambisari terkubur lalu ditemukan, dan Gebang. Lalu candi-candi Buddha seperti Borobudur terbesar di dunia, Mandut, Arca Buddha terkenal, dan Pawon. Ada juga prasasti penting seperti Canggal, Kalasan, dan Matiasi yang menceritakan sejarah kerajaan. Terakhir ada jejak sistem irigasi, memungkinkan jadi bendungan Van der Wijk dan pemukiman kuno di Dieng dan Kedu. Semua ini bukti kejayaan Mataram kuno di bidang agama, seni, bangunan, dan pemerintahan. Baiklah, itu tadi penjelasan kita mengenai materi kerajaan Mataram kuno. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita